to our Prophet Muhammad, the last messenger of Allah who has guided us from the distractions to the light, to the right way of Islam. Ladies and gentlemen, Honorable to Dr. Iskandar Abdul Samad, SPD MA, as postgraduate coordinator of English Education Department of Syahpala University, Honorable Professor Dr. Yunisrina Kismullah Yusuf, SPD MLing, as the speaker on today's event. Excellencies, ladies and gentlemen, so before we start our webinar today, let us offer our webinar by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, the first agenda is we would like to invite Dr. Iskandar Abdul Samad, SPD MA, to give the welcoming speech to us. To Dr. Iskandar Abdul Samad, time is yours. Sorry, sir, the microphone. Okay, sorry. Okay, thank you very much, moderator, or not moderator yet, MC, yeah, Mutia Wahdini. Thank you very much for giving me the opportunity to open the event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praises due to Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us a good health and opportunity so that we are here this morning. Blessing and salutation be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family and companions. May Allah bless them and every one of us, and to grant us every form of goodness. Amin. Honorable Professor Dr. Yunisrina Kismullah Yusuf, MLing, as our keynote speaker today. Honorable Bapak Dr. Ramli, the coordinator of Indonesian Study Program. Honorable Mutia Wahdini as our MC today, and then Linda Novi as our moderator today, and of course all MTVN students and audiences. Dear students and lecturers, first of all, as the coordinator of Magister Pendidikan Bahasa Inggris or MTVN, I would like to welcome you all to our regular webinar, what is called by Postgraduate Student Seminar Series. In today's event, we would like to share with you about our experience in selecting appropriate journals, as it is one of requirements to graduate from our study program. As we have already understood that our rector has issued a letter of instruction which mentions that all students have to publish their research paper in the Sinta Sri journals, that is the minimum, or the proceedings indexed by Scopus, as one of requirements to graduate from our university, Syahpala University. Today, our keynote speaker, Professor Dr. Yunisrina, will inform us how to select appropriate journals to publish our research work. This is why we think this seminar is very important for all of us to follow from the beginning until the end. Of course, later on we can ask questions and we can jot down or write down important points that we will get from our keynote speaker's presentation today. So without further ado, on behalf of the MPBN coordinator, we would like to officially open the postgraduate student seminar series with the theme of the USK graduate program, selecting the right journals for the requirements of graduation. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And
enjoy the webinar. See you soon. Okay, give it back to you, Mutiawati. Okay, sir. Thank you very much for welcoming speech to Dr. Iskandar Abdul Samad, SPDMA. So now, ladies and gentlemen, before we go into the main stations of our agenda for today, I would like to invite our moderator and introduce our moderator to you all who will guide our discussion for today. And please welcome Ms. Novi Yulinda Hari SPD, a graduate student of Shahpal University, and who is now actively involved in one of the extension work as a digital marketing consultant. And please welcome Ms. Novi Yulinda Hari. You may take the floor. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In the meantime, later you will be accompanied by me, Linda, as a moderator, and we would love to not to take a long time, so I need to open this discussion in a short time. So the state when you just completed your research, I'm sorry, today we discuss about the selecting journal, selecting the right journals for the requirement of graduation. And thank you for all of you who already get your time being here with us today. So I hope you will be enjoying the meantime later in this discussion. In this state, when you just completed your research, you're now thinking about writing it up and submitting it to a journal is such a challenging and complicated protocols to do, since publishing in an international journal will get more credit points and also for your career promotion and reach a broader reading audience, or required to submit papers into journal for graduation. You need to submit it into an international, maybe also a national journal. However, you are not sure about how to do this, and you have numerous questions swirling in your head, like how do I get started, and which journal should I send my paper to, and do I just send it to any journal as long as it is international, or do I send it to TESOL Quarterly or other key one journals? How do I find the right journal for my papers? There is a lot of question maybe swirling in your head, and this time forward we will address this and other related question that novice writers often ask. And also the main objective audience of this event are those who have had research and have presented papers in academic conferences. They are also required or interested in having their work published in an international or national journal, but have a confusion about which journals are best suited for their papers. While now has become between us a reviewer to a number of national and international journals, and also she is also currently the editor-in-chief of Studies in English Language and Education journal, and her articles have appeared in a number of reputable journals such as Language and Linguistics, Language and Communication, Language and Science, Sage Open, Cassester Journal of Social Sciences, and among others. Her research interests are in the field of linguistic, English education, and literature. She completed her master's in linguistics in 2006 and PhD in phonology in 2013, both from the University Malaya, Malaysia, while currently becomes a professor at the Department of English Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Shah Kuala. Since 2002, she will broaden our knowledge about this journal topic in hours later. So please welcome Professor Dr. Yunis Rina Kismullah Yusuf, MLing. So for our key
not speaker, I hope welcome to Barbara. Miss. Thank you, Linda, Yeah, Miss. for the very kind introduction. Okay, so may I start? Yes, Miss. Okay, thank you very much. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so actually the topic that we are going to discuss today has been discussed during our matrikulasi, for the new students that was held a few months back. But then again, while I was supervising my students recently, I found that many of them still do not understand which journals are the right ones that they can publish, so that their published article can be accepted for one of the requirements for graduation. Jadi memang saya lihat banyak sekali mahasiswa ini masih bingung, bahkan ada yang sudah terjerat dengan jurnal-jurnal predatory, predatory journals. Many of you have even told me that, Miss, my article has been accepted. And then when I check, the journal is predatory journals. It is not within the requirement as stated by Surat Edaran Rektor at all. So this is a problem. Now, why do we say that this is a problem? Because you are already master students and we need to maintain the quality. Publishing your article in good journals, that means we are maintaining the quality of our writing and our research. And satu lagi, saya termasuk ke dalam saya masuk ke dalam tim jurnal USK. Jadi ini saya bahkan di LPPM itu satu ruang dengan ketua tim jurnal USK. So imagine kalau misalnya ketahuan sama beliau, ini mahasiswa kita publish di jurnal predatory. Ini mungkin belum diakses sejauh itu ke jurnal apa misalnya kita publish sampai ke ini. Tapi kalau misalnya nanti diakses, one day, bagaimana itu? Janjinya publish di jurnal ini, tahu-taunya sudah keluar unsia dengan sertifikat, tapi publikasi di jurnal predatory. Jadi ini yang harus kita hindari. So you should all know which journals are within the requirements. Ini pasti sebagian sudah tahu, tapi ini bagi yang mungkin baru ikut hari ini, it would be very good if we all can look at what kind of journals that we can publish in. Okay, I would like to share screen. Okay, can everyone see my screen? Ini nanti saya share kembali ke Linda. Yes. Saya share kembali ke Linda yang sudah saya update karena memang ini sudah pernah saya kasih bahannya dulu, tapi kan waktu itu bahan ini untuk para pengelola jurnal, ini saya edit sedikit untuk mahasiswa karena saya juga banyak memberikan workshop untuk para pengelola jurnal agar jurnalnya itu mendapat akreditasi yang baik. Okay, so let's look at why first. Ini sudah dijawab tadi oleh Pak Is. Dr. Iskandar have mentioned during his opening remarks that there is the Surat Edaran from a Rektor. This is dated on June 22nd, 2021, just last year. Jadi syarat publikasi ilmiah calon lulusan program magister, that means you, adalah satu artikel ilmiah dengan status diterima atau terbit, minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau jurnal internasional atau proceeding terindeks Scopus, SJR, ASI, Thomson dengan WOS. Nah, ini saya sempat mempertanyakan juga kata-kata jurnal internasional. Jadi apa maksudnya terakreditasi Sinta 3 atau jurnal internasional? Apakah semua jurnal yang ada embel-embel judul internasional boleh kita publish di situ? Jadi ini saya sudah diskusi juga dengan Ketua Tim Jurnal USK, Prof. Nasrul Ar-Rahman. Beliau dosen di Fakultas Teknik. Nah, beliau bilang jurnal internasional ini tidak sembarang jurnal, yaitu harus terindeks di Scopus,
atau WOS ya. Nah, ini Scopus SJR nih sebenarnya dia nih satu tim, ISI Thomson WS nih satu tim. Nanti kita jelaskan ya. Oke. Nah, kita lihat dulu maksud dari Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3. What is this? Ya, what is Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3? Actually, this is not very difficult. Ya, many of you get anxious, saya lihat. You get very anxious. Aduh, ini sidang udah, artikel belum ada. Kayak mana nih? Ini yudisium harus 2 bulan lagi. Di mana mau dapat LOA? Kan semuanya mau serba cepat. Nah, let me tell you. Jurnal yang bagus tidak akan mengeluarkan LOA dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Ya, a good journal will not do that. Kalian juga harus ingat, jurnal-jurnal yang sudah diakreditasi oleh Kemendikbud ini, yang di bawah yang disebut dengan Sinta, ya ini kita submit ke Arjuna, itu asesornya ada dalam OJS setiap jurnal. Ya, I will show you what it will look like later. Nah, di mana website Sinta ini? Let's look at the website first. Ya, I will go to the website with you of what Sinta looks like. Now let me stop share first and I will share Sinta. Can everyone see my screen? Di sini ada sinta.kemdikbud.go.id journals. Can you see Linda? Mutia? Yes, Nampak Miss. ya? Okay. So this is the website for Sinta. So you are going to look for journals here in this website. Ya. Nah, kita kan di sini di atas sudah ada ini what do we say ya? This 6 bubbles. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, agar the highest accreditation is Sinta 1. Biasanya semua jurnal who is already in Sinta 1 are those journals who are already indexed by Scopus. Ya, termasuk di situ jurnal kita SEAL. Nah, Sinta 2 itu ini yang dianggap akreditasi dikti. Ya, Sinta 3, 4, 5 dan 6 sebenarnya tidak dianggap terakreditasi. Ini masih dalam menuju skornya belum cukup. Sinta 2 ini yang dianggap akreditasi. Nah, sebenarnya kita disuruh publish di Sinta 3, this is already maksudnya memudahkan, ya. This is already giving you a lot of ease that you do not need to publish in Sinta 2 or Sinta 1. You just need to look at Sinta 3, ya, publish here. Insya-Allah. Nah, kenapa saya bilang insya-Allah di sini berhasil? Karena jurnal SEAL juga dulu pernah berada di tingkat Sinta 4 dan Sinta 3. Sebelum kami ke Sinta 2, sebelum kami ke Sinta 1. Ya, tahun 2014 saya ajukan SEAL untuk diakreditasi oleh Dikti. Waktu itu kami belum berhasil. Masih di Sinta 4. Submit sekali lagi ya, setahun kemudian reakreditasi. Belum juga berhasil. Masih juga di Sinta 4. Yang ketiga kali baru akhirnya kami lompat ke Sinta 2. Ya, jadi prosesnya itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang dievaluasi agar jurnal itu sampai dia ke tingkat-tingkat sini. Ya. So if you want to publish your article later on for your requirement for your graduation, you just click Sinta 3 like this, ya kan? Search within Sinta 3. Let's say you are from the language department. Kan biasanya judul-judul jurnal itu ada kata-kata language di dalamnya, right? So you just click language. Karena kalau misalnya if you don't want to search, boleh juga. If you don't want to search, you can look one by one, but you see there are 1,298 journals in Sinta 3. It's going to take a while for you to search just in your field. Ya. So I would just, let's say, click language. Yeah. If you are from English, and you will see all of the journals that are indexed in Sinta 3. Ya, dari the highest impact biasanya dimunculkan dengan impact tertinggi sampai ke impact paling rendah di dalam Sinta 3.
So you have English Language Teaching Education Journal from Universitas Ahmad Dahlan. There is Vision, there is English Franca, and so on and so on. All of this is in Sinta 3. There are about 22 journals just with the title language, right? Belum lagi misalnya, oh, I want to look at something maybe with the title linguistic. There are 13 journals. Ya, there is premise. Ini sebenarnya saya ada mendapat info banyak mahasiswa kita sudah mendapat LOA dari premis. Tapi yang terakhir disubmit mereka sudah stop, tidak mau terima lagi dari USK. Nah, itu saya paham. Ya, kenapa mereka tidak terima lagi dari USK? Karena salah satu poin yang di-assess untuk jurnal itu adalah variation, ya, dalam diversity of authors. Tidak mungkin sebuah jurnal itu dalam satu isu dia publish semua artikel dari USK. Nah, ya. Jadi mereka itu juga dihitung-hitung. Seperti kami misalnya, kami ada pertimbangan. Yang boleh dari USK itu hanya 40%. Itu memang sudah ada aturannya. So if you publish 10 articles per issue, itu 4 hanya boleh dari afiliasi sendiri. Ya misalnya SEAL, kita publish 10 artikel per issue. Dari 10 artikel itu hanya boleh 4 dari USK. 6 lagi itu harus dari luar. Ya, bahkan dari 6 ini ada aturan juga berapa yang harus dari luar negeri, berapa yang harus dari dalam negeri. Kalau kita sudah di Scopus itu kan international. Jadi tidak mungkin kami publish satu isu itu tidak ada jurnal dari luar negeri sama sekali. Itu kami nanti bisa kalau ketahuan bisa di reevaluasi. Ya. Jadi memang penilaian jurnal ini semakin ketat. Nah, makanya kemarin saya ada dengan mahasiswa saya bilang, kawan saya bukan sudah diterima di jurnal ini, ada beberapa. Tapi kemarin ada juga submit mereka dah nggak terima lagi. Nah itu mereka udah mencapai maksimum untuk unsiah. Ya. Nah, makanya jangan fokus ke satu jurnal saja. Ini di sini sudah ada 13 jurnal. Tadi ada 22 jurnal, ya kan? Banyak sekali pilihannya. Jadi sekarang masalahnya yang membuat kalian itu kelabakan apa? Karena kalian submit artikel untuk dipublikasi itu setelah sidang. Itu salah. Itu salah. Ya. Jadi saya dulu waktu S3 sebelum saya sidang, saya sudah publish 4 artikel. Jadi saya naik sidang itu saya sudah ada publikasi 4. Ya, jadi waktu itu saya 45 menit rasanya sudah siap sidang S3 saya, nggak banyak ditanya lagi. Ya, jadi itu nanti tips itu saya berikan di akhir ini ya workshop. So you can browse all of the Sinta 3 journals here. If you are from bahasa Indonesia misalnya, ketika misalnya saya kan dari bahasa Indonesia nih, saya nggak mungkin publish di jurnal bahasa Inggris. Nanti butuh waktu saya translate lagi ini itu. Klik kata-kata bahasa. Ya, ini banyak, ini ada 24 artikel. Kadang-kadang jurnal bahasa itu bahkan tidak ada kata-kata bahasa di situ. Contohnya jurnal kawan saya, Al-Ta'lim. Ya, Al-Ta'lim ini jurnal sebentar ya, Ta'lim. Agak susah sedikit nih. How do you spell ya? Al-Ta'lim. Ya, jadi ini sudah saya lupa. Sebentar. Ya, kalau kita lihat ininya Al-Ta'lim Journal. Nah, ini sebenarnya udah Sinta 2 ini. Al-Ta'lim. Oh, begini. Oke. Ya, kadang-kadang gimana tadi? Al-Ta'lim. Al-Ta'lim. Oh, gitu. Oke. Let's see. Al-Ta'lim. I hope I can find this. Oh, kok nggak keluar ya? Tapi beliau ini jurnalnya sudah Sinta 2 bahkan. Al-Ta'lim Journal ini nih jurnal khusus bahasa. Ya. Nah, jadi kalau kita search bahasa di sini nggak akan keluar memang karena dia hanya akan keluar nama jurnal dengan judul-judul yang ada kata-kata bahasa. Ya. Ini ada Al-Ta'rif ya. Ini Sinta 3. So banyak sekali jurnal ya. Tapi itulah dia, jangan submit setelah sidang. Disitulah kalian semua kelabakan, ya. Kelabakan, buru-buru, nanti aduh kayak mana, nggak bisa yudisium tahun ini, bulan ini, ya. Karena submitnya sekarang. Jurnal bagus itu tidak akan dia mengeluarkan LOA dalam waktu 1 bulan. Ya.
Jadi nanti kita berikan tips bagaimana agar kita bisa adalah LOA minimal saat kita naik sidang, ya. Okay, so this is Sinta. This is where to search for journals from Sinta. Let's say, let's click one ya, dialektika. Nah, ini kan sudah nampak dia sudah establish, sudah di indeks di Sinta ini dari 2018 sampai 2023. Dia Sinta 3 terus ya. Nah, nanti kita mau jurnalnya di mana ya? Just click on the website. See on the left side of the screen, you see website and editor URL. Just click on website. And it will take you to the website of the journal. Nah, ini dia jurnalnya. Boleh submit ke sini. Ya, nah satu lagi nanti kan waktu submit jangan asal-asal submit, baca online submission. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang bagaimana submit dan menulis artikel. Kali ini kita membahas jurnal, ya. Tapi setelah kita dapat jurnal, lihat klik aturan jurnalnya bagaimana. Kemudian kadang-kadang kan APC, ongkos publikasi itu beda-beda di setiap jurnal, ya. Ada yang free. Nah, kenapa dia free? Dia free itu biasanya universitas memberikan dana untuk jurnal itu agar bisa dikelola. Ya, dananya bukan sekali kasih, tapi continuous. Misalnya setiap terbit berapa diberikan. Ya, ada jurnal yang tidak, like the journals in USK. Ya, we get incentive, misalnya seperti SEAL, berhasil diindeks di sini, di sana, dapat kita insentif untuk editor. Tapi itu tidak cukup untuk mengelola jurnal secara continuous. Jurnal ini kan nggak berhenti dia. Ya, dia terbit terus. Misalnya setahun seperti SEAL 3 kali, setahun 2 kali. Ya, jadi kita memang editor yang bekerja tuh perlulah sedikit uang untuk dia minum. Seperti saya dosen kelola jurnal. Ya. Tapi imagine kerja saya bukan hanya pegang jurnal, saya mengajar. Itu pun kadang-kadang yang 2 minggu ini mengajar saya sungguh banyak keteter. Ya, saya akhirnya berikan tugas, ya kan? Karena kerjaan lain saya pun udah keteter. Ya, saya mengajar, membimbing, belum lagi sidang, seminar. Nanti kita juga harus ada penelitian, ya kan? Kami ada SIPKD, harus juga mengikuti workshop ini, memberikan workshop ini, macam-macam tugas dosen. Nah, jadi makanya ada APC, karena kita mengerjakan jurnal ini di luar jam kita bekerja di kampus, ya. Nah, mau lihat author fee seperti jurnal ini, ada nih, kita klik berapa author fee-nya. Author fee-nya, publication fee, bla bla bla, open access journals, some. Ini tapi tidak dibilang ya berapa. Ditulis saja some di sini. Some processing fees ya. Kalau sudah Sinta 2 dan Sinta 1 tidak boleh kita sebut some seperti ini. Dia harus jelas berapa submission fee-nya ya. Publication fee-nya harus jelas ya. Nah, jadi kalau begini ini kan membuat bingung ini. Kalau kita nanti andaikan jurnal ini nanti dia submit kembali untuk reakreditasi, dia harus tulis itu berapa APC-nya. Tidak boleh dibuat seperti ini, ya. Okay, so this is how to find journals in Sinta, ya. So you just go to the Sinta website, ya. You search for the journals and you can see. Let's say tadi tidak sempat klik Sinta 3, ya. Kita hanya sempat misalnya kita mau melihat jurnal yang dalam language tadi, ya. Nah, misalnya ini kan di acak nih ya. Di sini nampak dia. You see this green one? Dia lain-lain warna dia. Kalau Sinta 1 hijaunya lebih pekat, ini lebih cerah lagi ya. Nanti Sinta 3 sudah warnanya kuning. Jadi di sini juga bisa kita lihat dia Sinta berapa. Ya, di bawah sini ada indikasinya. Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 3. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini yang punya Universitas Ahmad Dahlan. Oh iya, betul Sinta 3. Ya, kemudian kita klik website. Nah, kita klik. Jadi kalau misalnya dosen, kan ada yang tim penilai Pak, mereka merujuk ke sini untuk melihat jurnal itu apa betul Sinta 2, apa betul Sinta 3. Nah, jadi ini jurnal English Language Teaching Education Journal. Ini juga Sinta 3. Ini juga ada author's fee. Ini berapa? Ini 100.000. Ya, 100.000 author's fee-nya. Nah, kalau di SEAL memang sudah agak lebih banyak, kita 1,5 juta. Bahkan jurnal Scopus yang Q1 ada yang sampai 17 juta. Itu mungkin Pak Is dengan Pak Ramli
Ini yang sedang-sedang mengajar GB pasti sudah banyak browsing. Iya, Berapa iya, iya. ada Iya, yang betul tuh, free, Prof. ada Iya. yang free jurnalnya, ada yang Iya, tidak iya. free ya. Ongkosnya berbeda-beda. Memang ongkos itu dia tidak begitu dipermasalahkan saat penilaian, tapi kalau ongkosnya mahal, dia janjikan publikasi dalam 10 hari, itu jurnal predatory. Ya, nanti kita masuk ke situ. Okay, so that is the website for SINTA. Yeah, so that is where you can find the journals that are indexed in SINTA. Now let's look at other journals that are within the requirement for your graduation. Now another one is Scopus. Yeah, this is Scopus. Now Scopus, this is the link to go to the Scopus website. Now, in Scopus, you can search by using the title or subject. Sorry, ini bukan of, ini or. Quartile di Scopus itu paling tinggi Q1, paling rendah Q4. Kalian tidak ada tidak ada syarat harus Q1 atau Q4. Yang penting Scopus. Jadi di Q4 pun boleh. Andaikan ingin publish di Scopus, ya. Kemudian untuk melihat kuartil, kalau USK dia langsung melihat di Scopus di site score rank and trend. Nanti kita lihat itu. Kalau Dikti dia masih menggunakan Simago ya untuk kuartil. Nah, let's go to Scopus. Ini kita share screen. What does Scopus look like? Sebentar ya, saya buka website Scopus dulu. Ini dia. Share screen, ya. Yeah. So this is the website for Scopus, ya, scopus.com. Jadi untuk mencari sources, ini ada author, melihat penulis yang namanya sudah diindeks, dan ini sources. Nah, kalian klik di sources ini. Click on sources. Nanti you can search berdasarkan title atau subject area, ya. Nah, misalnya ini sama juga seperti Sinta tadi, kalau menggunakan title, oh, I want to publish something that is related to language. So you just click language and you will have about 194 journals in language studies, ya. Tapi, nah ini biasanya ditampilkan dari paling tinggi kuartilnya, nah 99% itu sudah Q1, ya, sampai ke yang paling rendah. Bahkan kalau ini jurnal-jurnal yang discontinued ini juga ditampilkan di sini, ya. Jadi Scopus itu misalnya language value. Oh, ini baru masuknya. Language value baru masuk. Let's look at language teaching research quarterly. Ini juga baru masuk 1 tahun, makanya belum not available ya. Tapi kalau dia discontinued, dia akan tertulis di situ discontinued ya. Maksudnya jurnal ini sudah dikeluarkan oleh Scopus. Baru-baru ini jurnal apa ya? Journal of, tidak salah saya ini. Ini padahal jurnal ini kemarin itu Q2. Oh, sudah ini ya, sudah dihapus. Continue. Ya, sudah bahkan tidak bisa di list lagi ya. Seharusnya ini bisa, tapi ada kata-kata discontinued nanti di situ. Nah, ini coba saya HSSR, Humanities and Social Sciences Review. Ini juga kemarin itu sudah Q1. Kemudian, ini ada kata-kata coverage discontinued in Scopus. Semuanya nampak? Ya, kalau sudah discontinued, jangan publish di jurnal itu. Itu dianggap sudah tidak di Scopus lagi. Ya, apa yang menyebabkan jurnal ini discontinued? Ini juga biasanya yang saya perhatikan. Coba perhatikan ini. 2018, 36 dokumen yang dia publish dalam 1 tahun. 2019 dalam 1 tahun 763 dokumen. Bandingkan berapa ratus kali lipat ya. Jadi ini jurnal yang mencari uang. Ya, dianggap sudah tidak lagi menjaga kualitas tapi sudah mencari uang. Jadi itu saya rasa yang membuat dia discontinued. Ya, karena perbedaannya sangat besar. 36 dokumen per tahun ke 763 dokumen per tahun. Banyak jurnal seperti ini. Ya, makanya kalian hati-hati yang jurnal janjinya submit hari ini, 2 minggu kemudian akan kami publish. Saya itu setiap hari masuk
email dari jurnal-jurnal predatory seperti itu. Submit your article, ya. Impact factor, journal with a high impact factor. Waktu kita klik, biasanya jurnal-jurnal bagus itu dia tidak ngundang penulis, ya. Jadi dia menjaga harga dirinya, dia tidak undang-undang penulis untuk ini. Kecuali misalnya di SEAL, saya khusus email Dr. Willy Renandia, Dr. Willy mohon sumbang satu artikel untuk kami di SEAL, itu beda. Ya, bukan kita email ke beribu orang untuk submit artikel ke SEAL. Nah, jadi ini artikel yang bisa di-search di Scopus. Nah, Scopus ini dia ada site score, rank, and trend. Nah, kalau kalian lihat, misalnya begini nih ya, jurnal ini sebelum di-discontinue. Dari Q4, kalau bar di bawah ini artinya dia di Q4. Ya, kalau titik di bawah Q4. Kalau di sini Q2, Q3, Q1. Q1 itu paling tinggi. Jadi bayangkan dia padahal sudah berada di titik paling tinggi, tapi dia di-discontinue hanya mungkin tergoda dengan uang, ya. Terima karena publish di situ dulu berapa Pak Is? $200 Pak Is ya. Satu artikel $250. Betul. Ya. Nah, jadi $250 kalikan 700 artikel per tahun. Nah, jadi memang jurnal ini sudah melenceng dari aturan jurnal yang sebenarnya, ya. Tapi saya dengar Pak Is jurnal ini dia sudah berganti publisher. Jadi mudah-mudahan sama seperti Asian EFL dengan The Linguistic Journal, mereka sudah discontinue gara-gara publishernya. Sekarang sudah beralih ke publisher lain dan mereka sedang re-evaluasi oleh Scopus. Ya, Oke, so this mudah-mudahan diindeks kembali Pak ya, karena saya ada artikel satu di situ tahun 2022 kemarin, awal 2022. Ya, memang kadang-kadang di luar kendali kita ya. Kita lihat jumlah artikelnya bagus semuanya, tahu ada masalah dengan publisher. Ya. Okay, so this is where to search for journals if you want your article to publish in Journals Index by Scopus. And then the next one ada WOS ya. Oh, satu lagi ini saya ingin share SIMAGO. Nah, tadi kan untuk melihat kuartilnya di mana itu Scopus tadi kan kita lihat langsung di Scopus. Nah, kalau dikti dia merujuk ke sini. SIMAGO Journal and Country, right? Ya. Nah, jadi misalnya jurnal apa tadi? Still belum keluar SGR-nya karena kita baru diindeks tahun 2020. Ini contohnya jurnal kawan saya nih ya, International Journal of Language Studies. Kita lihat ini. IGLS. Nah, ini punya kawan saya. Kebetulan saya kenal dengan ininya. Nah, dia jurnalnya berada di posisi Q2 di sini. 2020 Q2 ya, dari awal di ini Q2, jadi dia masih bagus. Tapi kalau langsung di Scopus website dia sudah Q1 ya. Jadi kenapa USK langsung melihat di Scopus? Scopus itu dia diupdate setiap 6 bulan. Kalau masalah kuartil ini. Tapi SIMAGO ini dia update setiap 2 sampai 3 tahun. Ya. Kadang-kadang ada yang 1 tahun, ada jurnal sampai 3 tahun baru keluar ininya kuartilnya ya. Nah, jadi makanya USK melihat langsung di website Scopus, tidak merujuk ke sini. Tapi kalau dikti masih merujuk ke sini ya. Oke, jadi itu macam-macam tempat di mana kita bisa melihat jurnal itu terindeks atau tidak. Oke, the next one is WOS. Nah, WOS, this one, Web of Science ya. WOS ini singkatan dari Web of Science. Dia dulu berada di bawah Thomson. Makanya tadi di surat edaran kan ada kata-kata ini, Thomson, ISI Thomson. Tapi sekarang dia sudah dibeli oleh Clarivate Analytics. Ya. Nah, sudah under Clarivate Analytics. Ini websitenya. Kalau di sini juga kita harus ketik saja keywordnya. Kalau nama jurnal itu keluar dan di bawah ada indikasi dia diindeks secara SCIE, SSCI atau AHCI, dia berada di bawah core collection, itu boleh kalian publish di situ. Tapi ESCI jangan, itu belum dianggap bereputasi. Ya, Emerging Sources Citation Index belum dianggap bereputasi. Oke, ayo kita lihat what does it mean. It means that, okay.
Now, this is the website to WOS. Ini dia, Web of Science Master Journalist. Nah, kita tinggal search saja di sini nama jurnal kita. Misalnya ini saya tadi berikan contoh, Language and Communication. Waktu saya search, keluar dia kan, publishernya Elsevier, dia berada di Core Collection, SSCI, nah ini aman. Ya, boleh publish di sini. Nah, seperti ini sih, Core Collection. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, satu lagi Emerging Sources. Nah, Emerging Sources ini kalau ini untuk dosen ya khususnya, mungkin Pak Ais dengan Pak Ramli, jangan publish di WOS yang indeksnya itu masih di bawah ESCI. Ini belum dianggap bereputasi. Ya contohnya 3L ya. Jurnal 3L ini, tapi di Scopus ya sudah Q1, jadi nggak masalah. Pak Is, Pak Ramli boleh publish di sini. Cuman nanti waktu mengisi form, isi dia sebagai Scopus Q1. Jangan isi sebagai jurnal di bawah WOS. Karena di bawah WOS dia masih Emerging Sources Citation Index. Ya, nah, ini belum dianggap bereputasi. Tapi di Scopus dia sudah Q1. Jadi kita ambil yang paling tinggi. Ya. Jadi emerging ini maksudnya dia masih dalam proses, masih emerging, belum lagi masuk ke entirely core collection ini. Ya, jadi begitu juga. Oh, saya ingin search jurnal-jurnal yang diindeks di sini, masukkan keywords language misalnya ya. Memang ada jurnal yang memang namanya language, ada 3L, ada American Journal of Speech Language Pathology, Asian Pacific Journal of bla bla bla. Ini semua jurnal yang diindeks oleh WOS yang berhubungan dengan bahasa. Ya, ada 784 jurnal yang bisa kalian search. Ya, nah, jadi jangan bilang-bilang nggak ada jurnalnya, Bu. Ada. Itu tidak ada karena kalian tidak search. Ya, memang untuk jurnal ini harus duduk and search. Oke, next. Journal indexingnya ada juga yang diindeks oleh DOAJ, ini dia websitenya dengan indeks Copernicus, tapi mereka tidak dianggap tidak boleh menjadi requirement kalian, ya. Nah, kenapa? Padahal DOAJ itu kan ketat juga itu evaluasinya. Indeks Copernicus juga ketat evaluasinya, ya. Jadi ini keputusan ini memang bukan dibuat asal-asal. Ya, itu saya sudah diskusi juga dengan ketua tim jurnal USK karena banyak jurnal-jurnal yang berada di yang predatory itu mereka ada di sini. Ya. Makanya DOAJ dan indeks Copernicus itu sudah di-exclude. Dulu boleh di sini, sekarang sudah tidak boleh lagi ya. Semenjak tahun 2021. Itulah dia. Banyak sekarang jurnal itu usil, lebih mengutamakan uang daripada kualitas ya. Makanya sebenarnya lebih amannya publish saja di Sinta. Ya, itu memang lebih reliable dibandingkan dengan luar yang kriteria penilaiannya itu belum jelas. Ya, kalau Sinta itu memang kami di SIL sudah alami, kami 3 kali submit ke Sinta. Ya, ketiga baru diakreditasi Sinta 2. Sebelumnya Sinta 4, submit lagi masih juga Sinta 4. Memang susah sekali waktu itu kriteria di Arjuna itu ya. Nah, kalian sebenarnya you are supposed to collaborate with your supervisor ya. Kalian berkolaborasi dengan dosen. Tapi kadang-kadang dosen itu extremely busy, apalagi di prodi kita. Mahasiswanya itu sekali masuk 30-50 orang ya. Kalau suami saya di Fakultas Teknik sekali masuk 10 orang. Dosennya sama banyak dengan kita. Jadi satu dosen 1 orang mahasiswa tiap semester ya, atau 2 orang. Ini kami di bahasa Inggris sampai 10 orang di S1 dan S2 ya. Nah, jadi memang mahasiswa itu harus kolaborasi dengan supervisor. Tapi kalian harus ingat juga diri kalian sendiri. Kalian tahu pembimbing itu kadang-kadang sibuk, bimbingannya banyak, makanya kalian harus siap. Sebelum kalian sidang, paper itu harus siap ya. Kalau saya selalu bilang dengan mahasiswa, karena saya tidak mau mereka tertahan karena saya. Boleh kalian, ini artikelnya sudah siap, kalian publish terus di Jurnal Sinta 3, tapi nama saya jangan dimasukkan. Nah, enggak masalah.
ya, karena saya tidak sempat baca misalnya. Ya, jadi memang kalau saya tidak sempat baca, saya tidak mau nama saya dimasukkan. Nah, kalau saya sempat baca, baru saya mau nama saya dimasukkan. Ya, bahkan saya bisa bantu jadi corresponding author-nya. Seperti kemarin Nawal, ya, mahasiswa bimbingan saya Nawal. Nawal baru siap progres, tapi artikelnya sudah kami submit. Ya, sudah saya submit ke Sinta 2 bahkan. Nah, karena saya bilang Nawal ini kan masih banyak waktu nih. Nawal sidang belum, baru progres, revisi progres belum. Nah, tapi artikel sudah ada. Nah, jadi saya sempat waktu itu bantu Nawal 1 minggu memang khusus pegang artikel Nawal dan sudah kita submit ke Jurnal Sinta 2. Ya. Tapi kalau misalnya sudah siap sidang, Bu, kayak mana nih Bu? Saya perlu artikel, ini artikel saya Bu. Saya nggak bisa diburu-buru karena saya juga ada schedule lain. Ya. Jadi akhirnya kalian harus urus sendiri masalah publikasi itu kalau memang kalian sudah kepepet waktu, ya. Jadi jangan berikan ke pembimbing artikel itu saat sudah siap sidang. Kalau mau berkolaborasi dengan pembimbing misalnya, ya. Especially saya kalau memang tidak sempat baca, saya tidak mau nama saya diletak di situ, ya. Nah, walaupun tadi kan sudah kita lihat nama-nama jurnal yang di Scopus, di WOS, tapi juga kita harus pastikan dia tidak masuk di bill list. Bill list ini predatory journals. Ya, tapi memang biasanya jurnal yang masuk ke sini, misalnya jurnal itu sudah di indeks Scopus, masuk ke bill list. Itu ada harapan tahun depan tiba-tiba sudah di discontinue jurnal tersebut. Ya, memang bill list ini banyak pro and con. Ya, ada yang tidak setuju dengan bill list ini, kan kita sudah fokus ke Scopus, kenapa harus lihat-lihat juga ke sini? Tapi di Dikti ini juga masih dipertimbangkan, karena kadang-kadang ada juga beberapa jurnal yang banyak jurnal masuk ke sini itu memang proses reviewnya itu tidak benar, ya. Nah, apa itu bill list? Dan kita lihat kita coba lihat ininya di sini ya. Let me stop share first, and then I will share once again. Nah, inilah dia website bill list. Potential predatory journals and publisher. Dia ada publisher, ada standalone journals. Ya. Nah, jurnal yang saya kasih nampak tadi, yang Humanities and Social Sciences Reviews itu, bukan jurnalnya yang masuk bill list. Ini kan ada list nama jurnal ini, tapi publishernya. Ya, publishernya itu apa namanya? GIAP ya, GIAP. Nama publishernya GIAP, coba kita cari. Nih, GIAP Journals. Jadi jurnal HSSR itu publishernya GIAP Journals. GIAP Journals ini dianggap predatory oleh bill list. Ya, jadi akhirnya dosen-dosen yang kemarin itu publish di HSSR tidak diakui oleh Dikti jurnalnya. Karena publishernya masuk sini. Jadi memang kalau ini khusus dosen ya, Bapak-Bapak Ibu ya. Kalau mau publish, walaupun sudah dapat jurnal itu di Scopus, double check juga agar publishernya itu tidak masuk ke sini. Ya, atau nama jurnalnya tidak masuk ke sini. Nih, standalone journals ada juga. Ya, sudah masuk ke sini. Kita lihat American Journal ini banyak sekali masuk ke bill list ya. Asian Journal, maksudnya yang awalan ini ya, nama-nama ini semua, ini kalau Bapak Ibu publish di sini tidak diakui Dikti. Apalagi misalnya mau mengurus ke lektor kepala atau guru besar. Ya. Jadi di mahasiswa juga harus tahu, ada list ini. Ya, kadang-kadang jurnalnya ada di Scopus, tapi masuk ke list ini. Itu kalian juga jangan publish ke situ. Ya, karena predatory. Bagaimana contoh jurnal-jurnal predatory, Miss? Contoh jurnal predatory itu pertama, mereka meng-email kita. Ya, seperti saya bilang tadi, saya setiap hari terima email dari predatory journals. Bahkan kalau saya udah masuk ke spam itu. Saya sering sekali kalau udah masuk itu saya delete, akhirnya yang email-email serupa sudah masuk ke spam. Ya. Let me show you the example biar mungkin kalian tahu juga ya bagaimana mereka meng-email kita, mengajak kita dengan berbagai macam janji manisnya. Mahasiswa-mahasiswa yang mekarat itu biasanya terjebak dengan ini. Sebentar ya. Nah, mahasiswa mekarat tuh sering terjebak dengan jurnal-jurnal predatory ini, ya.
Jadi jangan mentang-mentang ada namanya International Journal of something something, ya. Itu kalian sudah menganggap jurnal itu sudah internasional, bukan. Nah, ini nah seperti ini. American Journal bla 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 bla. Save up to 30% bla bla bla. Ini pasti predatory, ya. Biasanya masuk ke spam saya. Ini dia. Call for papers, DOI, ada DOI, online article publish, macam-macam ini. Apa lagi? International journal article and manuscript submission are now open for bla 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 bla. Ini semua masuk ke spam saya, ya. Kalau saya lihat nggak ada yang penting, langsung saya hapus semuanya, ya. Jadi saya selalu ignore yang undangan-undangan publish ke tempat kami, bla 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 bla, ya. Jadi itulah dia contoh bagaimana dia ajak kita untuk ini. Nih, research, ini bahkan tidak ada informasi apa-apa, ya. Memang langsung ke spam. Ada pernah saya dapat ini kan janji misalnya fee-nya berapa dalam 2 minggu akan langsung dipublish, ya. Nah, itu tidak betul itu. Itu jangan diabaikan saja jurnal seperti itu. Ya, jadi memang saya tiap-tiap hari buka mata, kalau buka email memang spam semua jurnalnya masuk dari jurnal-jurnal tersebut. Okay, now let's go back to our ini. Nah, sekarang ini dia ya. Nah, why dikti? Tadi saya sudah jelaskan juga sedikit. Ya, kenapa harus jurnal dikti yang di Sinta 3 itu? Nah, kenapa? Kenapa bukan jurnal-jurnal yang udah ada internasional? Apa masalahnya? Itulah tadi saya bilang. Many journals are money oriented. APC is high, publication is fast. This is not possible. Kenapa? Masa dalam 10 hari bisa publish? Pertanyaannya, kapan artikel kalian itu di-review? Ya, reviewer luar negeri itu tidak dibayar. Saya menjadi reviewer di 15 jurnal. Ya, di Sage saja saya mereview di 2 jurnal. Di Elsevier ada Helion, ada Journal of Phonetic Association. Nggak pernah saya dibayar, ya. Jadi APC itu sebenarnya untuk pekerjaan editorial, ya. Makanya reviewer itu diberikan waktu kalau di jurnal-jurnal besar itu 3 bulan, kita diberikan waktu 2 bulan, ya. Memang diharapkan dalam 3 bulan itu adalah 1 hari untuk mereka, hari kita untuk mereview artikel dari mereka. Ya, itu memang sudah begitu ininya, aturannya, ya. Nah, setelah direview, kan ada komentar, kapan kalian revisi? Setelah revisi biasanya kan kita kirim kembali ke jurnal. Kapan editor ada waktu untuk evaluasi? Nanti editor evaluasi biasanya disuruh perbaiki lagi. Nah, kapan waktu kita perbaiki itu? Terakhir kapan artikel kita akan di copy edit? Copy edit ini kalau di-seal waktunya 1 bulan. Ya, bukan 1 hari 2 hari, itu 1 bulan. Pertama saya kirim ke editor, editor tugasnya baca ulang semuanya, ada yang kurang-kurang kasih komentar, kalau masih ada perbaikan kirim lagi ke penulis, penulis perbaiki, kita kasih waktu seminggu, kirim lagi ke kita, kemudian nanti kita baca ulang semuanya, sudah oke, kirim ke editor bagian referensi. Editor bagian referensi itu satu-satu dia cek referensi, sampai ketulisan nama tidak boleh salah spelling. Ya. Nah, itu pun waktunya bisa 2 minggu. Ini kalau ada Hani itu tugas Hani di Jurnal Seal, ya. Itu biasanya Hani dia sudah biasa ya. Makanya Hani sudah expert dia memperbaiki referensi. Nah, jadi karena itu tugas dia di Seal. Udah siap itu kirim lagi ke saya baca ulang terakhir kali. Saya yang membuat final editing. Ya, saya baca sampai ke titik koma. Kadang-kadang ada kalimat lupa titik. Ya, atau ada nama yang huruf pertamanya tidak capital. Ada kadang-kadang Creswell, S-nya hanya 1. Ya, atau S-nya seharusnya 2, ini 1. Ya, Johnson hanya ketinggalan, sampai ke itu kita periksa. Ya. Nah, kapan itu semua dibuat? Kalau dalam waktu 10 hari dipublish. Ya. Kalau misalnya jurnal yang baik seperti Sinta 2, Sinta 2 lah pengalaman kami dulu ya. Minimal prosesnya 3 bulan, minimal. Ya, kalau jurnal-jurnal besar di Scopus yang sudah seperti Language and Communication, Case Start Journals itu 2 tahun baru kami dipublish dari awal submission. Ya, jadi jurnal yang besar-besar itu memang butuh waktu. Jadi kalau jurnal predatory ini mereka lebih ke quantity over quality, seperti tadi.
sudah money oriented. Karena tadi janjinya 10 hari publish, 2 minggu publish, artinya journal managementnya itu tidak proper, ada masalah. Artikel kalian tidak direview, itu ada harapan dipublish apa adanya, akan senang, artikel saya sudah publish, alhamdulillah. Nanti suatu hari when you look back, ya, aduh kok kayak gini ya saya tulis artikel, ini banyak kali kurang-kurangnya, jurnalnya publish terus apa adanya, semua orang bisa baca, ya kan? Kan sudah online. Ya, makanya walaupun saya lebih bagus lama, tapi artikel saya diproses dengan benar daripada cepat-cepat artikel saya tidak diproses, dipublish terus apa adanya. Waktu dipublish semua orang bisa baca. Ya, yang kurang-kurang di situ itulah nampak kualitas jurnal itu tidak bagus. Makanya banyak jurnal misalnya di-discontinued oleh berbagai macam indexing. Ini kita lihat dulu Sinta. Sinta itu seperti tadi kategorinya 6, ya kan? Nah, dia ada nilainya. Misalnya kalau dia Sinta 1, nilai evaluasinya 85 sampai 100. Sinta 2, 70 sampai 85. Sampai terakhir, Sinta 6, 30 sampai 40. Ya. Nah, apa yang dinilai di Sinta ini, saya ingin share sedikit. Ya, kenapa maksudnya lebih utama Sinta daripada F. Nah, ini saya share. Ini poin-poin, semuanya nampak Excel yang saya tampilkan. Ini poin-poin yang dinilai oleh Sinta, oleh Arjuna, ya. Arjuna itu akreditasi jurnal nasional. Nah, poin harus diperhatikan, ISSN, DOI, terbit minimal 2 tahun, 2 terbitan per isu, 5 artikel per isu, penamaan jurnal ilmiah, sesuai enggak peranata penerbitnya. Ini semua ada penilaiannya. Penyuntingan dan manajemen jurnal, pelibatan mitra bestari, ini reviewer, mutu penyuntingan, kualifikasi dewan penyunting, petunjuk, mutu penyuntingan, bla 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 bla, ada 50 poin semuanya ini. Ya, sampai ke abstrak, kata kunci, penulisan artikel, sistematika, bla 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 bla. Tipografi pun di ini ada penilaiannya, ya. Jadi ini yang diakses oleh Arjuna, yang dinilai oleh Arjuna untuk setiap jurnal sehingga dia mendapat Sinta 1 sampai ke Sinta 6. Ya. Nah, jadi jurnal itu pun harus hati-hati. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada jurnal pertama 1, 2, 3, kami cepat dapat LOA dari jurnal ini. Berikutnya sudah di-reject. Artinya mereka sudah cukup itu dari USK. Tidak mungkin mereka terima. Kalian paksa-paksa, saya bayar lebih, saya bayar 2 kali, nggak akan mau mereka terima. Karena mereka dinilai itu, ya. Dilihat nanti tidak ikut aturan, sudah langsung dikeluarkan. Seperti SEAL. SEAL dikeluarkan dari DOAJ karena kami publish artikel yang ada nama reviewer di situ lebih dari 20%. Ya, sampai itu jadi penilaian. Kami tidak nyangka sampai ke situ, ya. Akhirnya kami dikeluarkan. Jadi ini SEAL kami mau coba submit lagi ke DOAJ tahun ini. Ya. Nah, jadi begitulah ininya. Ya, harus hati-hati. Makanya kadang-kadang saya dengan jurnal, saya kawan-kawan ya kan dari USK. Bu Yun minta bantu publish artikel ini di slot di sini. Aduh, slot ini udah full, saya bilang. Itu karena memang semuanya kita pertimbangkan. Mulai harus afiliasi 40% yang boleh dari USK, 60% harus dari luar. 60% itu pun ada persen lagi. Berapa persen dari luar negeri, berapa persen dari dalam negeri, tapi bukan USK. Dari situ harus kita pertimbangkan lagi. Ini penulisnya reviewer kami enggak? Oh, reviewer kami. Kalau reviewer kami, lihat lagi. Ini tidak boleh lebih dari 20% per isu. Kalau lebih itu kita opor lagi ke slot berikutnya. Reviewer harus paham. Ya, misalnya kemarin penulis Malaysia, saya bilang ini Prof sudah publish dengan kami isu lalu. Jadi ke depan kita skip satu isu, Prof akan kami berikan slot di isu berikutnya. Ya baik, dia paham ya karena dia juga pengelola jurnal. Ya, jadi sampai itu kita pertimbangkan, bukan hanya tadi dari kualitas isi konten, tapi tampilan. Semuanya harus kita pertimbangkan. Ya. Ya, makanya kalau misalnya ada orang meminta tolong dengan jurnal, jurnal mau tolong, tapi kita harus tolong jurnal itu juga. Jangan gara-gara kita jurnal itu dievaluasi kemudian dikeluarkan. Ya. Nah, jadi ini yang yang dinilai oleh Sinta. Ya. Nah, kemudian ini kalau Scopus ini juga bahkan dia ada beberapa ada beberapa stage ya. Ini saya langsung ambil dari websitenya.
initial triage sampai ISSN apa sudah betul, judul jurnal, publishernya apakah ada di bill list atau tidak, linknya apa bisa diklik atau tidak. Ini lulus masuk ke editorial triage, ya itu dilihat judul artikel, ya kemudian language, clarity of language, timeliness. Timeliness ini kita tidak boleh telat terbit. Misalnya seal, janjinya janjinya Januari, Mei, September. Januari terbit enggak? Mei terbit enggak? September terbit enggak? Ya. Oh, telat nih, janjinya Januari, terbitnya Februari. Nah, itu bisa direvaluasi. Ya. Kemudian editorial evaluation, itu editornya yang dinilai. Ya. Review proses apakah ada, ya. Kemudian author distribution seperti tadi, ya, jangan satu penulis, jangan satu afiliasi, semua di satu isu. Editorial evaluation, impact-nya lagi, ya. Content significance, author citation analysis, ya. Apakah penulis ini sudah pernah publish dan impact-nya berapa. Semua ini dinilai untuk bisa diindeks oleh WOS. Kita still belum masuk ke sini. Insya Allah tahun ini kita akan coba submit ke WOS, ya. Nah, discontinued journals, tadi saya sudah berikan contoh. Kalau memang discontinued akan ada tulisan discontinued, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa publish sebelum sidang, ya. Jadi ini pengalaman saya waktu saya sekolah dulu, ya. Kalau kalian sudah sedang menulis chapter 4, itu tulis terus artikel. Artikel itu kan minimal 4.000 kata. 4.000 sampai 6.000 kata. Yang penting, kalian kan sudah ikut workshop kemarin dengan Pak Faisal dan Pak Aulia, right? You already took the workshop in the previous postgraduate series. Yeah, I remember giving some opening remarks with Pak Is and Pak Faisal and Pak Aulia explain, how to publish your article to journals. So when you write up your chapter 4, prepare the article. Yeah. And then when you write your article, you are only required to write one article. But if you are able to write more than one, that's good. Ya, kalau saya dulu, alhamdulillah I was able to write more than one. Tapi syaratnya only one kalian. Jadi fokus ke one. If you want to write more, itu bahkan kita bisa lihat dibagi-bagi berdasarkan variabel dalam data. Ya, contohnya misalnya saya dulu membuat tentang bunyi-bunyi bahasa Aceh yang ditutur oleh penutur Aceh di Aceh, satu lagi oleh penutur bahasa Aceh oleh orang berketurunan Aceh di Malaysia. Nah, jadi saya bagi-bagi itu variabelnya. Pertama saya publish dulu data khusus untuk penutur bahasa Aceh oleh orang Melayu, satu artikel. Yang kedua bunyi vokal oleh orang Aceh di Aceh, itu paper kedua. Nah, bunyi vowel itu kan ada monoftong dengan diftong. Pertama saya publish dulu yang monoftong. Paper ketiga, keempat, diftong dan diftong. Saya siap sekolah, ada paper kelima lagi tentang identity. Itu research question saya nomor 3, ya, yang kelima. Kemudian yang keenam, ini sudah siap S3 ya. Yang keenam saya publish juga tentang bunyi-bunyi bahasa Melayu. Ini bahkan baru aja terbit. Ya, jadi di dalam itu kan saya banyak itu ambil data-data. Jadi setiap data-data itu saya pilah-pilah, saya tulis satu artikel. Ya. Atau bisa juga bagi your article berdasarkan research question. Oh, saya ada 2 research question. Artikel pertama saya publish research question 1 dulu. Artikel kedua saya akan tulis research question kedua. Ya, nah itu it's up to you. Tapi kalau misalnya, aduh saya hanya mampu 1, tidak apa-apa. Focus on one article, it's fine. Ya, nah kemudian caranya bagaimana? Give your paper first before giving your chapter 4. Nah saya dulu begini. Waktu saya masih PhD, pembimbing itu saya memang pembimbing saya yang ajarkan saya. Yunisrina, kamu sudah kumpulkan data? Sudah. Oke. Analyze the monophthong first, katanya. Oke, saya ukur semua bunyi monophthong. Diphthong enggak dulu. Saya ukur semuanya. Saya lapor ke beliau. Saya sudah siap ukur monophthong. Oke, good. Write a paper on the monophthongs, katanya. Nah, saya tulis papernya. Kemudian dah siap paper tu saya berikan ke beliau. Beliau baca, periksa semua segala macam. Sambil tunggu beliau, saya analisis yang diphthong. Kemudian siap saya analisis yang diphthong, saya berikan ke beliau. Dalam bentuk sudah siap paper. Karena saya sudah tahu beliau maunya apa.
Ya, jadi nggak ada kasih nampak lagi ini data saya, Prof. Ya, saya langsung berikan ini papernya, Prof. Ini data saya. Oh, cukup senang dia waktu itu. Jadi dia langsung periksa 2 sekaligus. Ya, kemudian kan ada research question ketiga saya tentang language identity. Ya, bagaimana orang di Kampung Aceh itu mempertahankan bahasa Acehnya, what were the efforts that they did, how do they identify themselves as Acehnese Malaysian in Malaysia. Nah, itu kan udah kualitatif. Nah, paper ketiga saya itu, paper berikutnya yang itu. Prof, saya sudah siap analisis data yang ini untuk interview, ini papernya. Makanya waktu itu beliau sibuk baca paper saya semua, saya siapkan chapter 4. Ya, saya siapkan chapter 4, paper saya udah beres satu-satu, chapter 4 saya siap. Nah, kemudian sambil saya tulis chapter 4, beliau kan memberikan masukan, Yunisrina, ini ukuran kamu untuk menoftong belum betul ini, tolong perbaiki. Nah, jadi sambil itu saya perbaiki kembali chapter 4 saya. Nah, jadi sekali jalan 2, ya. Sekali jalan 2 artikel dengan chapter 4. Nah, kemudian kan chapter 4 itu tidak langsung siap, ya. Jadi sambil tunggu-tunggu beliau submit paper yang pertama, kan tunggu hasil lama, 3-6 bulan baru keluar hasil. Kemudian submit paper kedua, paper ketiga, sampai paper keempat, ya. Dan sambil submit tunggu hasil dari jurnal, saya bimbingan terus chapter 4. Nah, kemudian siap chapter 4, paper 1 dan 2 udah publish. Ya. Kemudian kan chapter 4 tuh perbaiki lagi, sambil tunggu tuh paper ketiga sudah publish. Ya, akhirnya saya siap tesis saya, paper keempat publish. Jadi saya naik sidang sudah ada paper, sudah ada publikasi. Ya, tapi itu kan PhD. Nanti kalian bilang enak lah Miss kan PhD 4 tahun. Kami S2 cuma 2 tahun harus siap. Kan kayak gitu. Tidak masalah. Ya, kalian diberikan waktu 6 bulan untuk menulis, right? You are given 6 months to do your research. Nah, sebenarnya yang membuat lama itu siapa? Kalian sendiri yang buat lama. Ya, bukan data kalian. Ya, data kan dia nggak bisa menganalisis diri sendiri. Harus kalian analisis dia baru jalan. Jadi dalam waktu 6 bulan itu, ya, kita harapkan di semester kalian menulis tesis, kalian itu sudah siap seminar proposal, ya kan? Ya, semester ketiga itu kan sudah bisa Senpro, betul? Yang S2. Semester 3 sudah bisa Sempro. Sudah. Nah, kan? Sudah, Bu. Nah, kan sudah. Jadi seharusnya semester 3 tuh udah beres tuh seminar proposal. Nah, last semester kalian kan sudah langsung menulis tesis. Chapter 1, berikan dulu chapter 1, chapter 2, right? Sambil bimbingan-bimbingan itu, kalian kan mencari terus bahan. Kalian harus ada harus ada vision, kira-kira dari tesis saya ini saya akan menulis artikel tentang apa. Ini saya berikan contoh ya. Saya sekarang ini sebenarnya Rizka dah telak juga nih, Rizka Sylvia. Dia membahas tentang word formation terhadap kata-kata yang ada di gag Twitter account, ya. Jadi word formation itu kan ada yang bentuk blending, ada acronym, ada apa satu lagi compounding, enggak salah saya yang mixture, ada beberapa dia. Jadi waktu itu saya bilang sama Rizka, ini kan jenis-jenis word formation itu ada 8. Rizka ambil satu saja untuk tulis artikel dulu. Misalnya apa? Oh, saya mau blending, Miss. Oke, tulis artikel khusus tentang blending. Karena data blending dia itu ada sekitar 3 halaman. Ya, sedangkan kan menulis artikel itu 4.000, 6.000 kata. Ya, 3 halaman data khusus untuk blending itu udah cukup untuk kita tulis paper. Jadi judulnya nanti kita tweak. Misalnya the word formation of blending, ya, from gag Twitter account begitu. Ini Rizka ini saya bimbing dengan Miss Dohra. Nah, jadi sekarang Rizka buat paper tentang blending itu. Cuma ini Rizka ada telat. Rizka ada nggak hari ini? Nggak ada ya. Rizka udah siap sidang ini masalahnya. Ya, andaikan Rizka dulu tulis itu duluan, mungkin Rizka sidang sudah ada paper dia satu. Ya. Jadi dia fokus dulu tentang blending untuk satu paper. Nah, nanti paper berikutnya boleh dia fokus tentang semuanya. Walaupun sebagian data sudah dipublish di sini, tidak apa-apa dia publish lagi di paper yang lain. Karena tujuan yang paper ini kan khusus ke blending. Sedangkan paper satu lagi untuk semua jenis word formation. Ya. Nah, kalau Rizka rajin, misalnya Rizka memang penulis dia, super duper rajin, itu bisa dia tulis 8 paper dari setiap word formation itu. Ya, itu kalau Rizka rajin dan sanggup buat.
Nah, tapi itulah dia. Kalau misalnya kita mau tulis banyak paper dari satu penelitian, ya. Nah, jadi itu dia contoh-contoh bagaimana kalian bisa, insya Allah, you can have a published article or at least an article that is accepted by a journal. Sudah ada LOA before your defense. Ya, jadi triknya itu waktu kalian menulis chapter 4, tulis terus artikel. Ya, kalau begitu kan supervisor pun tidak merasa dikarat, Kita stres juga mahasiswa mekarat. Jangan kalian pikir kalian aja yang stres nggak bisa tidur malam. Kami pun nggak bisa tidur malam pikir mahasiswa kami yang mekarat. Sepakat, Prof. Ya, Sepakat. betul kan Pak Is? Seperti kemarin ada mahasiswa dia bulan tanggal 2 seminar. Tanggal 30 harus siap tesis. Itu mahasiswa tuh pikiran, saya juga pikiran, gimana cara? Padahal saya udah tolak dia tadi, saya nggak sanggup nih Pak Kis, saya nggak sanggup dalam 3 minggu harus siap semua. Itu saya bilang tidak sanggup itu bukan berarti saya melenggang pulang ke rumah. Saya pikiran tentang dia sampai 2 minggu. Betul, Prof. Itu Pak Ramli juga udah ada ketawa-ketawa itu. Mengalami hal yang sama. Betul kan Pak? Ya, apalagi mahasiswa tuh pinter, misalnya, aduh sayang kali kalau dia DO ya Allah, kiban cara, saya kepikiran tadi 2 minggu. Ya, saya WhatsApp lagi di IG. Kayak mana? Udah dapat nggak extension? Jadi kita juga care begitu, ya. Karena kan kalau udah ada mahasiswa DO kan sayang. Ya. Memang sebenarnya kalian itu harus bisa memotivasi diri sendiri. Kalian merasa tidak termotivasi, datang jumpai saya. I will do something to motivate you. I will say something, insya Allah mudah-mudahan to motivate you. Ya, yang penting jangan menghilang, karena kami tidak bisa keep track of every of our student. Ya, mahasiswa di grup supervisi saya ada 30 orang di situ. I cannot keep track of you one by one. Kalian jangan menghilang, yang penting jangan menghilang. Ya, kalau ada indikasi mau menghilang, cepat-cepat hubungi pembimbing. Pak, saya mau melahirkan, Pak. Jadi mungkin saya 6 bulan ke depan tidak bimbingan. Yang penting jangan menghilang. Jangan tiba-tiba jumpa saya, maaf Bu, saya udah lama nggak jumpa Ibu, kemarin saya hamil, saya melahirkan. Jangan begitu. Sebelum itu jumpai saya, kita cari solusinya, ya kan? Tapi ini Bu, saya bulan depan DO nih Bu, kayak mana Bu? Ya, lo nih darah tinggi, kalian pikiran, itulah itu yang jangan, ya. Allah. Ya, jadi itu hanya memperpendek umur pembimbing. Iya, kadang-kadang kalian pikir, oh enak kali ibu tuh udah reject marah-marah sama kita. Enggak, kalau saya pribadi saya kepikiran itu, ya kepikiran. Ya, sama-sama. Ya, apalagi Pak Is dengan Pak Ramli, saya jamin 10 kali pikirannya, karena mereka koordinator prodi, ya tanggung jawab penuh. Ini nanti dipanggil sama WR1, kenapa Pak Is ini bisa DO? Coba, apa yang harus kita jelaskan? Kenapa nih Pak Ramli bisa sebulan lagi ini baru mau DO? Saya hampir mengundurkan diri, Bu. Yeah, it's not easy. It is not easy. I completely understand. Ya, makanya nih saya bilang sama mahasiswa, kenapa saya bilang sama Pak Is, ini kita harus buat workshop nih, kasih tahu mahasiswa jurnal mana yang bagus dan bagaimana caranya. Jangan tulis artikel setelah sidang. Ya, jangan tulis artikel setelah sidang. Itu memang di waktu serba mekarat, itu di waktu semuanya serba stres, kita nggak bisa nulis lagi stres. Ya, itu nanti kita akan bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh, seperti mahasiswa langsung publish ke jurnal predatory, ya kan? Karena aduh penting nah publikasi Bu, penting nah publikasi. Ya, jurnal mana nggak tahu. Ini mungkin kita belum diperiksa secara menyeluruh ya kan? Kalian publish di jurnal apa, tapi surat edaran rektor udah keluar. Ini ke depan nanti kalau misalnya ketahuan, yang dipanggil Pak Ramli, yang dipanggil Pak Is. Pak Is, kenapa nih mahasiswa bisa publish di sini? Pak Ramli, padahal tujuan kita ingin bantu mahasiswa. Tapi gara-gara bantu mahasiswa, udah kena Pak Ramli dengan Pak Is. Ya. Saya sebenarnya sudah kena nih Bu. Nah itu udah kena, udah keluar LOI-nya sampai hari ini udah 2 tahun, udah setahun setengah belum keluar jurnalnya. Udah nggak benar tuh. Nah itulah makanya hati-hati sekali cari jurnal yang bagus ya. Jurnal udah minta uang, udah kita bayar. Ya betul. Udah nggak publish. Atau jurnal itu tiba-tiba mati. Ya. Nah, itu paling sering Pak ya. Tiba-tiba jurnalnya udah nggak publish lagi, uang kita udah diambil ya. Jadi ini kalian memang harus ingat.
Ya, waktu menulis chapter 4 itu kalian memang harus mau menulis artikel because it is part of the requirement. Ya. Misalnya, aduh saya nggak mau nih tulis artikel. Jangan ambil S2 di USK. Ya. Itu sama seperti di UM. UM syaratnya mau PhD situ harus nanti publish di WOS jurnal yang diindeks oleh WOS minimal 2 nggak salah saya. Aduh saya nggak mampu kayak gini. Jangan sekolah di UM. Itu saja. Ya. Aduh saya nggak sanggup nih tulis artikel. Jangan kuliah S2 di USK. Paling itu yang bisa saya bilang ya, karena itu memang requirement ya. Requirement itu artinya wajib kalian buat. Tidak ada istilah tidak mau ya. Itu wajib kalian tulis artikel karena itu memang sudah menjadi kebutuhan sekarang ya. Semua penelitian itu diharapkan bisa didiseminasi ke orang banyak. Nah, jadi jangan hanya dia duduk di pustaka, tapi ilmu kita itu juga bisa dibaca oleh orang lain. Makanya disuruh publish ya. Nah, tapi untuk menjaga kualitas, publish di jurnal-jurnal yang bagus ya. Nah, jadi itu dia yang Miss ingin ingatkan kalian semua. Ini khususnya untuk mahasiswa karena memang workshop hari ini Pak Is bilang untuk mahasiswa ya. Jadi jangan lupa untuk memperpanjang umur kita, insya Allah dalam hal penulisan tesis dan artikel, waktu menulis chapter 4, buat terus artikel. Ya, buat terus artikel. Oh ini saya nggak tahu kayak mana cara tulis artikel, ikut workshop. Banyak workshop insya Allah yang disediakan bagaimana. Kalau saya sering sekali kasih workshop, how to write an article for journals, apa-apa saja yang harus ada di situ. Dia sama lebih kurang seperti menulis tesis, cuman kita padatkan dia. Kita ambil-ambil yang important saja. Dan cara menulisnya itu ada style yang sedikit berbeda dengan tesis. Ya, cara menulis artikel untuk jurnal itu. Ya, jadi memang sekolah itu harus ada effort. Ya, jangan sekolah-sekolah saja hanya mau gelar saja. Tapi kita kan kepingin gelar kalian itu bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk orang banyak. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk orang tua kita, tapi untuk semua, untuk orang tua dan semuanya, ya. Oke, Pak Is, for now, that is all that I can share with you, ya. I wish you all the best of luck. Yang penting jangan menyerah. Apa-apa itu tanya dengan supervisornya, ya boleh konsul dengan supervisor. Penting jangan menghilang. Ya, saya paling stres dengan mahasiswa yang menghilang tuh. Tiba-tiba waktu muncul, Bu, saya bulan depan DO, Bu, kayak mana Bu tesis saya? Gimana tanya Mbak Lun gimana tesis saya? Sebelumnya menghilang. Ya, nah itu jangan lagi seperti itu. Saya harap yang batch ini jangan lagi seperti itu. Ya, nah itu dia tips dari saya untuk agar bisa ada sekurang-kurangnya LOA saat kalian sidang nanti, ya, untuk artikel kalian dari jurnal. Oke, thank you very much Pak Is. Saya minta maaf ini kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Saya minta maaf, tidak ada niat saya untuk menyinggung perasaan yang lainnya. Ya, saya hanya berharap semuanya tidak ada lagi lah yang tidak paham, ya, tidak paham dengan apa itu jurnal yang bagus dan sebagainya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Prof. Yuyun atas paparannya ya. Ini sangat mencerahkan juga, bukan hanya untuk mahasiswa, juga kami nih sebagai koordinator ya dengan Pak Ramli. Nah, jadi Pak Ramli koordinator S2 Bahasa Indonesia, kami sebelahan, tetanggaan. Makanya selalu kami sharing. Kemudian apa yang Prof. Yuyun sampaikan di akhir-akhir tadi tentang sakit kepalanya koordinator. Nah, itu kami memang itu sudah menjadi sebuah resiko besar. Nah, jadi dengan adanya inisiasi dari Prof. Yuyun untuk bersedia ya memberikan arahan kepada kita semua. Nah, ini sebenarnya sudah meringankan beban koordinator S2 Bahasa Inggris dan juga S2 Bahasa Indonesia yang hadir pada hari ini. Juga koordinator yang lain juga Prof. Yuyun. Kita ada olahraga, ada matematika, ada biologi kan. Nah, mereka juga mengalami hal yang sama. Nah, makanya ini sangat menguntungkan ini, sangat membantu kami nih Prof. Yuyun paparan tadi, karena dengan berhasilnya mahasiswa dengan memiliki satu pemahaman yang sama terhadap edaran rektor,
Maka ini yang jelas yang mendapatkan manfaat secara praktis itu adalah mahasiswa. Mereka selesai, mereka bisa menyenangkan orang tua, bisa menyenangkan semuanya, bisa berkontribusi pada lingkungan keilmuannya, ya, komunitas keilmuannya. Dan sebagai koordinator ya jelas ya senang juga karena tidak ada yang DO gitu ya. Nah, baik Prof Yun, makasih banyak. Kita kembalikan kepada moderator Linda, Novi. Yes, sir. Ada ya, masih ya? Ada, sir. Oke, Novi, I give it back to you. Yes, sir. I'm so sorry because my camera is off. Like at the first Miss Yuni bicara langsung kamera saya terputus. Saya nggak tahu kenapa Okay, ini that's zoomnya fine. But we still can. tidak detect ya. Mungkin Yeah, saya tidak detect sebagai human mungkin ini. But we still can see your picture, Novi. That's fine. Oke, terima kasih buat Miss Yuni Serina Kismullah Yusuf dan Pak Iskandar Samad yang telah memberikan sebuah paparan yang sangat broaden our knowledge on how to publish the journal dan gimana cara tips-tips untuk menghindari yang namanya predatory journals. Maybe some of us dari kita itu ada yang memang nggak tahu kalau sebenarnya dalam penerbitan journals itu ada yang namanya predatory journals dan publisher. Dan juga beberapa insight juga tentang fee-nya yang salah satunya juga penting. Tadi juga ada disinggung oleh Miss Yun tentang gimana fee dari awalnya yang ada yang the lowest 100.000 K ya Miss ya. Dari 100.000 sampai ada yang 17 juta juga. Nah, jadi kita harus perhatikan baik-baik dan juga tadi juga kita juga sudah mendengar tentang ada yang perhatikan tentang jurnal discontinued-nya, kemudian di SCI, Emerging Source Citation Index-nya juga, dan termasuk untuk tidak mempublishnya di salah satu yang memang udah masuk ke list, di list ya. Iya benar. Nah, untuk para mahasiswa juga sudah mendengar curhatan para pembimbing dosen. Saya juga sebagai mahasiswa juga, aduh gimana ya. Siapa nih yang suka ghosting? Saya mungkin salah satunya mengghosting para dosen. Mohon maaf, Miss. Ya, biasa itu. Iya kan, Miss kan. Insya Allah kami jika butuh motivasi, butuh bimbingan, ya kami insya Allah datang ke Miss Yuni Serina, Pak Iskandar, juga ada Pak Ramli di sini sebagai koordinator bahasa Indonesia. Dan juga untuk tips yang sangat penting yang tadi udah di state oleh Miss Yuni Serina bahwa while you're writing your chapter 4, write your article and based on udah ada 4 hal yang udah ditekankan oleh Miss Yun. Nah, itu harus kita benar-benar perhatikan dan insya Allah, nah bagi yang masih chapter 3 atau baru seminar proposal bisa untuk di sekalian ya tulisnya ya Miss ya, biar nanti pas chapter 4-nya juga enak dan submitnya juga pas gitu, karena considerate the time when it is accepted untuk dipublish atau at least ada LOA-nya gitu. Dan untuk selanjutnya kita harapkan nih ada yang ingin bertanya untuk hal-hal yang masih kurang jelas dari paparan tadi, atau ada yang masih penasaran tentang hal yang misalnya udah publish jurnal terus ada kendala atau apa, bisa ditanyakan di sini selagi selagi ada yang membimbing kita untuk bagian penerbitan jurnal berikut. Ada itu Pak Dr. Ramli. Oh iya, Pak Ramli sudah mengangkat tangan ya. Ya baik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama sekali pada Prof Yun, Pak Iskandar yang telah memfasilitasi, saudara moderator dan teman-teman yang hadir di forum ini. Pertama sekali saya mau mengapresiasi yang biasa ya, sangat bermanfaat presentasi Prof Yun.
Insya Allah yang mengikutinya itu akan mendapat manfaat yang banyak gitu. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan, karena saya sebagai pengelola, berkaitan dengan percepatan penulisan tesis, juga sekaligus penulisan artikel yang tadi Prof sebutkan, artinya sebelum sidang itu harus sudah publish artikel begitu. Jadi bagaimana memotivasi, atau karena kendala di tempat kami di Prodi Bahasa Indonesia, mereka kekurangan ide ya untuk yang pertama menulis tesisnya. Kemudian ya sekali ini bagaimana caranya supaya mereka dapat topik ya, ide sebelum sebelum habis mata kuliah lah. Nah, jadi karena kecenderungan sekarang mereka habis mata kuliah baru mikir mencari topik untuk menulis proposal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini bagaimana caranya? Kalau nanti barangkali Prof Yun berkenan ada waktu, saya mau ajak mahasiswa kami untuk barangkali mengeksplor ide ya. Ini yang sudah terpikir saya saat ini. Barangkali itu dulu, Bu Yun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Miss, ini apa kita tampung dulu semua pertanyaan atau langsung dijawab, Miss? Gimana boleh? Saya jawab Ya, langsung ya. juga boleh. Mau Boleh. tunggu pertanyaan lain juga boleh. Kita Langsung aja jawab dulu, ya, kalau langsung enggak. aja. Baik, boleh. Terima kasih Pak Ramli yang sudah bertanya tentang masalah percepatan penulisan tesis atau penulisan artikel, dan khususnya itu bagaimana cara memotivasi dari mahasiswa-mahasiswa sendiri dengan kendala di mana adanya kekurangan ide, dan juga biasanya atau kebiasaan yang dilakukan oleh para mahasiswa atau mahasiswi itu setelah mata kuliah habis atau setelah di semester akhir, pas masa skripsi, pas masa tesis, baru memikirkan ide untuk penelitiannya. Kepada Miss Yun, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Okay, thank you Linda. Thank you Pak Ramli. Ya, Ini sebelumnya I would like to apologize to Nur Taufik. Yeah, I did not see that she was here and she does not understand Bahasa Indonesia. But Nur, I also would like to apologize that I had presented in Bahasa Indonesia because there are students from the Bahasa Indonesia department. ya nggak Ya, apa-apa, boleh. ya. Jadi No problem. Nur dari Palestina tidak begitu paham bahasa Indonesia ya. Jadi tapi I hope I have shared the PPT through the chat room, and I hope you can see something from there ya. Jadi to answer the question from Pak Ramli, memang untuk membuat mahasiswa kita itu ada ide yang sudah saya buat kemarin, misalnya untuk mahasiswa di mata kuliah Sociolinguistic. Kemarin itu saya tidak sempat masuk, jadi saya berikan tugas untuk explore titles atau research in Sociolinguistic yang akan mereka dijadikan project untuk mata kuliah tersebut. Jadi saya ada share beberapa jurnal yang mereka bisa browse, karena memang untuk mencari ide itu kita harus browse jurnal, ya. Jangan tanya ke dosen, saya tulis tentang apa Pak, saya tulis tentang apa Bu. Ya, dosen pun bingung mau jawab apa, ya. Jadi karena penelitian itu kan yang paling banyak mengupdate informasi tentang penelitian itu adalah jurnal, ya. Jadi kalau sebagai dosen mungkin bisa share link jurnal, beberapa jurnal yang mahasiswa kita bisa lihat-lihat. Nah, dari situ mungkin mereka akan dapat ide. Oh, this is something that I can write in my field. Oh, this topic is interesting. I think I'm going to pursue this for my thesis, for my research, misalnya. Ya, jadi memang karena jurnal itu dia memberikan kita informasi yang lebih update. Kadang-kadang misalnya saya tamat S3 tahun 2013. Ilmu yang saya dapat tahun 2013 tentang akustik fonetics itu sekarang mungkin sudah agak ketinggalan. Ya, kalau saya tidak fokus ke khusus bahasa Aceh. Karena bahasa-bahasa lain semua sudah ada yang buat mengukur kualitas bunyi melalui akustik fonetik, ya.
Jadi untuk misalnya tahu apa yang lebih update penelitian dalam akustik fonetik, saya harus search di jurnal. Saya harus browse jurnal, lihat apa-apa yang sedang tren sekarang ini, ya. Karena memang ada penelitian yang sudah outdated juga. Misalnya ada student mau membahas tentang number heads together. Itu kan sudah zaman sekali itu, ya. Topik tersebut. Atau ada yang mau membahas tentang pair work, ya. Pair work secara general itu sudah zaman sekali. Group work sudah too general. Kecuali they can see something smaller and more detailed in the topic of group work. Nah, itu bisa kita terima, ya. Caranya bagaimana? Maka kita harus browse journal, ya. Kalau jurnal-jurnal besar yang topik-topik umum tuh mereka udah nggak terima lagi. Misalnya saya kemarin itu submit paper tentang language maintenance of the Achinese speaker. Ya, itu sudah banyak sekali language maintenance itu. Jadi saya submit ke jurnal-jurnal Scopus, itu rasanya sudah 6 kali di reject. Ya, dengan alasan penelitian saya itu tidak ada lagi novelty. Ya. Nah, jadi paling kalau saya ingin publish, saya harus mencari jurnal yang mungkin dia bidangnya linguistik, tapi belum mempublish tentang language maintenance. Nah, itu yang ada harapan untuk diterima artikel saya. Ya, tapi kalau yang updated itu udah language maintenance yang kita bahas secara general itu udah nggak ini lagi. Kecuali misalnya kita kaitkan the relationship between language maintenance and religion, nah misalnya, ya kan? Nah, atau misalnya the correlation between language maintenance and apa begitu, ya? Itu mungkin orang mulai tertarik lagi. Tapi kalau secara general, tidak ada lagi yang mau publish tentang language maintenance, ya. Yang kita misalnya hanya ingin membahas secara general, ya. The perception, the attitude, the identity itu sudah sangat banyak. Tapi jadi kita harus cari yang lebih lagi. Seperti code switching, types of code switching, function of code switching, udah nggak mau lagi itu jurnal publish tentang itu. Kecuali kita mau lihat dari sisi yang lebih spesifik, misalnya word formation, misalnya begitu, ya. Code switching, atau yang berhubungan khusus dengan sintaksnya kita bahas. Nah, jadi itu yang membuat mereka lebih menarik, ya. Nah, jadi memang dosen pun harus sering-sering browse journal. Kalau mahasiswa tanya, berikan, kamu buka jurnal ini. Nanti di situ you will find many ideas there. Ya, ada beberapa jurnal seperti kalau ada penting, kalau ada mahasiswa yang tanya sama saya tulis tentang apa. I ask them first, what do you want to write about? Ya. Oh, saya tertariknya topik linguistik, Miss. Linguistik itu dalam apa? Semantik, morfologi, syntax. Ya, oh ini kita arahkan. Coba buka jurnal ini, coba lihat penelitian apa yang updated di situ. Nah, jadi begitu Pak Ramli, sedikit saran dari saya. Untuk mencari ideas itu memang sekarang kita harus browsing banyak-banyak jurnal yang dalam bidang kita. Okay. Baik, Thank you. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kepada Miss Yuni Serina. Kemudian sudah ada pertanyaan selanjutnya nih dari Miss Ira Yunisari. Silahkan, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah seminar yang memberikan kita banyak ilmu dan juga pengalaman dari Miss Yun. Terima kasih Miss Yun. Pertanyaannya adalah masih berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Ramli, ya, dan juga sangat berkaitan dengan mata kuliah yang akan kami hadiri sebentar lagi bersama dengan Pak Burhanuddin, ya. Apakah kemudian yang Ibu sebutkan barusan untuk menemukan ide itu sulit, karena itu kita butuh membaca beberapa referensi berkenaan dengan judul tesis yang akan kita angkat itu adalah berkenaan dengan artinya kita tidak mengambil judul-judul yang sudah banyak diambil oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian apakah itu berkenaan dengan yang dikatakan gap research, Miss? Artinya kita menemukan sebuah gap research. Contoh misalnya saya kepingin, ya, saya ada inisiatif untuk mengangkat judul tesis penggunaan efektivitas penggunaan model pembelajaran flip based learning, flip classroom untuk meningkatkan motivasi siswa. Namun judul ini ternyata sudah banyak diangkat oleh
banyak-banyak peneliti sebelumnya. Nah, itu kan bukan sebuah gap research, artinya kita harus menemukan variabel-variabel lainnya yang agak sedikit berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Apakah hal yang seperti itu yang dimaksud, Miss? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Oke. Oke, boleh saya jawab langsung, Dinda? Boleh Miss. Boleh, Okay. silakan. Thank you Ira for the question. Jadi yang dimaksud dengan gap of research di sini, memang flipped classroom itu sudah banyak dibahas. Kalau kita Google banyak. Nah, kalau kita misalnya ingin mencari novelty dari situ, coba cari apakah sudah pernah dibuat di Aceh misalnya. Di kelas, di classroom, di Acehnese EFL classroom, apa sudah pernah? Nah, kalau belum pernah, jadikan itu your gap of research. Karena kita memang banyak, seperti saya misalnya kan tadi saya bilang akustik fonetik itu sebanyak sekali orang buat, ya. Tapi yang membuat novelty penelitian saya apa? Bahasa Aceh belum pernah ada yang buat waktu saya buat PhD saya. Ya. Tapi bahasa di dunia sudah rasanya semua sudah buat. Oh, rupanya bahasa Indonesia sudah bahasa Indonesia belum waktu itu ya. Bahasa Inggris, varieties of English, bahasa Inggris, Japanese English, Thailand English, Malaysian English, semua sudah ada. Oh, tapi ini yang khusus untuk orang Aceh belum. Nah, jadi saya jadikan itu my gap of study. Nah, kalau misalnya language maintenance tadi, kenapa saya bilang nggak banyak orang yang tertarik lagi? Karena pembahasan tentang language maintenance di daerah Aceh ini sudah banyak yang publish. Apakah itu tingkat lokal, tingkat nasional, ataupun internasional. Ya, kalau kita Google language maintenance in Aceh, itu sudah banyak yang bahas. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menulis itu lagi, itu biasanya jurnal akan mereject. Ya, karena misalnya saya misalnya sebagai editor jurnal masuk judul, saya lihat dulu judul itu. Misalnya tadi flip classroom kan, Ira mau fokus ke flip classroom. Saya Google itu judul Ira. Saya Google, saya lihat kira-kira orang lain yang sudah publish yang serupa apa saja. Oh, flip classroom ini sudah pernah buat di sekolah di Jawa. Oh, ini di ini. Oh, ini udah ada nih di Aceh. Tapi di mana ya? Oh, ini tingkat SMP. Ira apanya ini? Oh, Ira tingkat SMA. Masih ada harapan. Seperti itu. Ya, itu kalau saya sebagai chief editor jurnal. Ya, seperti ini. Sekarang kami banyak sekali masuk paper tentang online learning. Ya, online learning selama pandemik, online learning selama pandemik. Aduh, banyak kali nih. Ada yang secara kita sudah publish yang approach-nya mengambil data secara kualitatif dan kita sudah publish approach-nya secara kuantitatif, ya. Nah, tapi kemarin ada masuk artikel bagaimana bagus itu. Dia membahas juga tentang online learning. Tapi dia fokus ke emotional apa ya? Emotional, saya lupa judulnya. Jadi kan ada sesuatu yang lain di situ. Ya, emotional siswa saat belajar bahasa Inggris tapi secara online. Maka ada something new di situ. Ya, bukan hanya the perception of students on online learning during the pandemic. The attitude of student during bla 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 bla. Ini khusus tentang emotional apa begitu ya. Dan ada memang frameworknya. Kita lihat sudah ada dia menggunakan kuesioner yang sudah pernah dibuat oleh orang dan diakui begitu. Ya. Jadi itu menarik. That is something new walaupun dia buat tentang online learning begitu. Tapi yang dia teliti itu tentang emotional of the students while learning the language online, ya. Begitu maksud saya, Ira ya. Jadi tidak apa-apa sebenarnya mengambil topik-topik yang sudah ada. Tadi code switching. Kenapa code switching nggak mau lagi orang ini? Code switching in bahasa Indonesia, coba Google. Sudah beratus-ratus tuh code switching dalam bahasa Indonesia, code switching bahasa Indonesia ya. Nah, tapi coba mungkin kita lihat dari sisi lain. Oke, code switching dalam bahasa Indonesia. But jangan lihat types-nya lagi, jangan lihat function-nya lagi, lihat yang lain-lain ya, yang berhubungan juga dengan code switching. Atau mungkin dari code switching ini muncul word formation baru yang belum pernah orang dengar sebelumnya. Kan sekarang banyak itu. Saya banyak teringat dengan istilah baru ini setelah baca tesis Rizka Sylvia. Ya, menarik sekali itu. Jadi kita menciptakan kata-kata baru, ya, karena due to our needs, due to our social interaction with other people, ya kan, muncullah kata-kata baru yang sebenarnya tidak ada di dictionary, tapi kita sudah gunakan dalam bahasa sehari-hari.
Ya, jadi itu menarik itu. Jadi begitu Ira ya. Kalau misalnya ingin membuat flip classroom boleh. Kalau misalnya belum pernah ada orang buat di Aceh, itu bisa jadikan gap of study. Tapi kalau sudah banyak, itu Ira harus pertimbangkan yang, find something else that is new within flip classroom that has not been discussed to the Acehnese EFL classroom before. Begitu. Ya, tapi kalau hanya ingin tahu secara general dan orang lain sudah publish, I don't think that is worth doing. Lebih bagus Ira cari something specific in that flip classroom that can be done atau that can be implemented to the EFL students in Aceh. Begitu Ira ya. Itu saran Baik, dari Miss. kami. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan. Ada lagi satu pertanyaan lagi atau? Ada Novi. Iya, Bu. Oke, saya ingin bertanya. Oke, terima kasih kesempatannya, moderator. Oke, terima kasih Prof. Yuyun dan Dr. Iskandar sudah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti webinar ini. Saya ingin bertanya terkait dengan pertanyaan Ira, Prof. Kita kan disarankan menulis jurnal ketika sudah mulai menulis bab 4. Jadi Prof, sebelum kita membuat tesis itu kan kita ada komunikasi dengan tim jurnal. Jadi misalnya gini, kita membuat tesis dengan judul yang ini. Kemudian udah selesai di bab 3, akan lanjut ke bab 4. Kemudian kita mau masukkan ke jurnal. Kemudian di jurnal itu dilihat judulnya itu masih general seperti kejadian yang dicontohkan tadi. Apakah kita harus mengulang tesis kita atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Sebentar, maksudnya artikelnya judulnya umum begitu? Judulnya umum. Kita kan buat tesis pertama kan tidak ada maksudnya ketika kita membuat tesis kita kan tidak tahu kalau artikel kita itu akan menjadi artikel umum di sebuah jurnal misalnya. Jadi ketika udah selesai kita mau menulis bab 4 kan kita baru ingin mempublish jurnal kita, artikel kita, Miss. Kemudian ketika dilihat, oh ternyata artikel kita itu masih umum. Jadi bagaimana hubungan dengan tesis kita yang sudah lanjut ke bab 4 ini ketika artikel kita itu di jurnalnya itu kategori umum mungkin tidak bisa diterima itu, Miss. Ya, itu masalah judul. Terima kasih. Ya, kita dari bidang ilmu sosial ya. Memang kalau masalah judul itu kita harus kreatif, tapi jangan terlalu kreatif karena kita kan bukan menulis untuk museum, kita nulis untuk jurnal. Jadi nilai akademiknya itu harus ada. Ini saya berikan contoh sedikit ya, mungkin yang artikel yang saya sedang kerjakan dengan Rizka. Ini kenapa nama-nama Rizka muncul terus? Karena memang kami sedang menulis artikel Rizka dengan Bu Dora ya. Jadi sebentar ya, saya kasih contoh dulu. Oke. Ini judul artikelnya dan ini judul tesis Rizka. Sebentar ya. Oke. Oke. Nah, ini saya share sebentar. Nah, ini judul tesis Rizka, Word Formation of Humor Language in a Twitter Account, 9gag. Kan sangat umum ini, word formation. Nah, tadi saya bilang sama Rizka, nih Rizka kan, kita kan pingin publish nih tesis Rizka, karena dalam bentuk artikel, karena menarik sekali. Nah, tapi Rizka pun ada kepentingan untuk publish sebagai syarat yudisium. Nah, bagaimana word formation ini kan banyak type-nya. Jadi akhirnya Rizka memutuskan fokus ke blending saja. Nah, artikel Rizka akhirnya berjudul seperti ini. Ya, judul artikel Rizka. Sebentar ya. Where is my email? Saya tutup ya. Aduh, sebentar. Nah, ini itu tadi judulnya itu ya, word formation in bla 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 bla. Nah, ini jurnal artikel Rizka yang oke. Stop dulu, saya share kembali.
Nah, ini kan dia khusus fokus ke blending. Nah, ini tidak jadi ke jurnal ini ya. Saya bilang Mariska tidak boleh ke jurnal ini jurnal tidak bagus. Nah, tapi judulnya berubah, The Word Formation of Blending in Humor Language, a study of a Twitter account 9gag. Ya. Nah, ini judul khusus Rizka buat, tidak jadi nama saya dengan Miss Dora sebagai syarat dia untuk sidang. Nah, ini artikel yang sedang saya dan Miss Dora siapkan untuk tesis Rizka. Oh, saya harus stop sharing dulu ya. Share screen. Nah, jadi kita main lagi dengan kata throwing some light on the words we use. Word formation of humor language. Saya nggak pakai lagi 9gag ini itu. Ya. Jadi itu kan sebenarnya tinggal kita bermain dengan kata saja kalau masalah judul itu. Ya, enggak masalah. Misalnya begini, kadang-kadang kan seperti saya Google juga itu artikel-artikel yang masuk ke SEAL. Kadang-kadang memang mereka publish dari tesis mereka, ya dari tesis. Kadang-kadang tesisnya sudah di-online-kan. Nah, judulnya sama, lupa diubah mungkin. Waktu kita Turnitin, tapi Turnitin oke, Turnitinnya di bawah 20%. Paling kita minta nanti ubah judulnya. Karena judul ini persis sama seperti tesis kamu yang sudah di-online-kan, ya. Mohon di-tweak judulnya sehingga lebih menarik. Nah, jadi kan itu 3 contoh judul dari tesis yang sama. Ya, dari judul tesis, kemudian Rizka khusus membahas tentang blending. Nah, ini saya dengan Miss Dora dengan Rizka mau bahas semuanya. Nah, makanya kita buat lagi judul dengan yang lain walaupun intinya sama. Ya. Nah, jadi begitu ini ya Bu Safrini. Kalau masalah judul itu, insya Allah kita dari orang sosial harus pandai bermain kata. You are from the language department. You have to be good with words. Tapi itulah seperti tadi, don't be too good with words because you are not writing for the museum. You are writing for an academic journal. Jadi nilai akademiknya ada, tapi kreativitas kita juga ada di situ. Ya. Nah, jadi begitu Bu. Thank you, Prof. Mudah-mudahan sudah terjawab. Ya, sama-sama. Amin. Terima kasih, Prof. Baik, sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Safrini. Nah, ini ada pertanyaan terakhir sepertinya dari Nur Taufik. From the question maybe from Nur Taufik. You already up your hand. Is it? Okay. Yeah, okay. It will be the last question, guys. So, we welcome Nur Taufik to give a question. Thank you. Thank you, Ms. Yun, for the explanation. I want to ask about the article and thesis as well. I must have my area to talk about the education in Indonesia, or I can talk about my country. I want to ask about that. Thank you. Okay, you can talk about the education in your country. That will be much more better and interesting for us as your supervisor, I think, yeah? Because in our department, we focus on language education. So you can talk about the education in our country, the education maybe in just a rural area in Aceh, and you can talk about the education in Palestine. Yeah, if you want to write something about social linguistics, you can talk about, you know, maybe some cultural things that is not the same between Palestinians and people in Aceh. Yeah. So actually, you have the benefit of writing about something new for us. Yeah. So that will be much more interesting if you can bring something from your country, either in the field of linguistics, you know, language education or literature. That will be much more interesting. Yeah, rather than you write something about Indonesia, because you know we have a lot of other students to write about Indonesia. Yeah. And we have only one student to write about Palestina, so about Palestine, yeah. So of course we would ask you to write about Palestine, yeah, rather than Indonesia. So I hope that that answers your question, Noor. Yeah. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, so that will be the last question for today's discussion. And untuk conclude dari 3 pertanyaan tadi, 4 pertanyaan tadi. The first one, gimana cari ide, kemudian juga gimana cara menentukan gap dan variabelnya, dan juga bagaimana mengecek akan umum dan tidak umumnya suatu
suatu judul. Dan solusi dari Miss untuk yang pertama itu browse journals and read more, and kemudian juga ada pertama cari topik besarnya, baca jurnal, cari variables yang berbeda, cari gapnya, kemudian cek kembali apakah jurnal tersebut sudah dipublish, dan kemudian juga ada ketika itu terlalu umum kita bermain kata, karena juga kita rata-rata di sini pada merupakan students atau dosen di bagian bahasa ya, dari bagian language. Dan juga untuk salah satu student dari Palestine to ask whether to write a thesis and education in Indonesia or in her country. It much benefit her to talk about her country, because it is the uniqueness of her that can be talked about in the thesis of Indonesian or one of our published. So untuk sudah jam 10.30 pas. Nah, terima kasih kepada Miss Yunisrina sudah memberikan banyak ilmu, banyak tips dan tricks dalam melakukan atau dalam memilih selecting the best journal to requirement of graduation. Dan juga untuk selanjutnya akan kita kembalikan kepada MC kita, Master of Ceremony, kepada Miss Mutia. Sebelumnya saya pamit undur diri. Saya moderator Novi Lindasari. Terima kasih sudah setia untuk mendengarkan kita. Terima kasih juga sudah setia untuk bertanya dan meluangkan waktu untuk mendengarkan hal yang bermanfaat di pagi hari Sabtu kita hari ini, di mana dapat menjalankan hari yang produktif walaupun hari weekend ya, hari Sabtu ya. Nah, mari kita bersemangat untuk melakukan hal-hal positif lainnya dan produktif lainnya. Terima kasih, saya Novi Lindasari, pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony Mutia Wahdini. Terima kasih. Okay, thank you very much to Ms. Novi Lindasari SPD as our moderator for today. And also thank you very much to Professor Dr. Yunisrina Fismullah Yusuf for such very insightful knowledge that you have shared to us today. And ladies and gentlemen, so finally we are coming to the last session of our event today. And let's close our event by saying Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ladies and gentlemen, as the master of ceremony for today, I would like to thank to Dr. Iskandar Abdul Samad, SPD MA, and also to our speaker, Professor Dr. Yunisrina Fismullah Yusuf, SPD MLing. And I would like to extend our deepest appreciation to all the participants of our webinar, especially to our lecturers. We have Pak Ramli, and then there are some of our lecturers from English Education Department too. And yeah, finally, I am Mutia Wahdini as the master of ceremony for today. I would like to apologize for all the mistakes that I have made during the guiding you in this discussion, and thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Is, makasih banyak Pak Is ya. Thank you juga. Kami nih berterima kasih nih sama Prof. Yuyun nih. Ya, kami berdua Pak Ramli ini sangat gembira ya. Karena Alhamdulillah. Ini merupakan sebuah sudah rilis sedikit beban kita Pak Ramli. Mungkin ke depan Pak Ramli sudah dibantu bawa Bu Yuyun ya. Pak Is sama Pak Ramli. Iya betul. Alhamdulillah. Memang ini kemarin tuh lama kita bicara dengan Prof. Yuyun ya. Prof. Yuyun sangat concern terhadap yang terjadi belakangan ini, di mana anak-anak mereka mau submit langsung begitu ya. Nah, karena Prof. Yuyun masuk ke tim di biro untuk bagian jurnal ini, makanya tanggung jawabnya bahkan jadinya lebih besar ya, Bu Yuyun ya. Karena kita yang buat regulasi di atas, nah karena ini jurusan Bu Yuyun juga, makanya ini menjadi concern yang sangat serius gitu.
Dan ini sangat, kami sebagai koordinator, Bu Yuyun, sangat berterima kasih ya. Saya kira ini kalau hadir koordinator yang lain, ada 3 koordinator lagi juga, mereka juga mengalami hal yang sama juga seperti kita. Saya kira ini akan sangat bermanfaat bagi kami. Gitu. Nah, bagi mahasiswa jelas yang lebih bisa merasakan manfaatnya, gitu ya, lebih praktis lagi, gitu, karena memang dengan adanya tips dan juga strategi bagaimana bisa mempublish lebih awal, sebegitu udah selesai bab 4 langsung aja buat artikel ilmiahnya, jadi cukup waktu untuk bisa kita kirim ke jurnal Sinta 3. Jadi saya kira Sinta 3 ini yang paling aman ya bagi mahasiswa semua, yang paling aman untuk disubmit. Kalau jurnal internasional boleh juga, tapi harus ada indeks Scopus atau WOS tadi yang Prof. Yun sampaikan ya. Nah, jadi berpulang kepada kalian semua, kalian tidak sendiri, ada supervisor yang memang pakar di bidang penelitian yang akan terus meng-guide mahasiswa semuanya. Ya, jadi sekali lagi Prof. Yun, makasih banyak. Pak Dr. Ramli, makasih banyak juga ya sudah hadir. Nah, ini sebagai MC juga luar biasa, ya, kata Mutia ini yang pertama, tapi kalau saya lihat performanya ini bukan yang pertama nih Prof. Yun. Kayaknya udah sering nih kayaknya ya. Nah, luar biasa, mantap, sangat well organized. Juga Novi ya, Novi juga luar biasa. Nah, Novi saya dan Novi memang lebih aktif di media sosial juga ya Novi ya, di YouTube kita ya. YouTube. Nah, jadi kalau Novi ini yang pertama atau yang kesekian kali juga nih? Kalau untuk moderator webinar ini pertama kali, tapi kalau untuk moderator biasanya bahasa Indonesia sih, biasa jadi MC atau moderator seminar kampus dulu atau S1. Iya. Nah, jadi makanya no doubt that your performance are great. Is that right? You agree, Bu Yuyun? Yeah. Yeah, agree, Pak. Pak Is, Pak Ramli, saya izin pamit Pak ya. Ini saya udah tinggalin si bayi dah agak lama. Terima kasih banyak Bu Yuyun sekali lagi ya. Saya ada WA Bu Yuyun. Oh ya, baik-baik Pak. Ya. Terima kasih semuanya ya. Saya minta maaf kalau ada kurang-kurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Oke, para mahasiswa NTPN, Bapak Ibu dosen, dan Pak Dr. Ramli, saya kira ini udah ditutup nih acaranya oleh MC dan moderator kita. Saya kira kita sudah bisa bubar juga ya. Jangan lupa nanti bulan depan kita juga akan melakukan hal yang sama di seminar series. Nah, jadi nanti akan kita berikan informasinya, gitu ya. Nah, kemudian kepada para mahasiswa, kepada Bapak Ibu dosen yang ingin sharing kepada sesama kita lewat program formal ini, reguler, nah boleh menghubungi saya sebagai koordinator S2 supaya nanti kita bisa paskan dengan pemateri yang lain dalam dalam hal sharing session. Ya, jadi nanti sesekali Pak Ramli bisa kita kolaborasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk tujuannya adalah untuk percepatan mahasiswa selesai kuliah itu dengan kualitas yang tinggi. Itu tujuannya. Terima kasih banyak Pak. Sudah hadir, ya. Terima kasih semua yang lain ya. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih Pak Is, terima kasih. Thank you, sir. Okay, thank you very much. I think we shall leave now. I end the session webinar. Okay, see you again. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.